Halo teman-teman Digipreneur, kembali lagi bersama saya Mr. Oily di YouTube Digipreneur. Kali ini saya akan share 7 cara jitu menambah follower Instagram kamu dengan cara optimasi postingan Instagram. Jadi saya nggak cuman kasih 1 cara atau 3 cara atau 5 cara, saya langsung kasih 7 cara untuk ningkatin follower Instagram kamu. Dan juga teman-teman juga bisa subscribe Digipreneur Channel supaya kamu bisa jadi Digipreneur berikutnya. Saya akan share materi saya. Nah ini, 7 cara jitu menambah follower Instagram kamu ya. Dengan teknik yang saya akan share, optimasi postingan Instagram ya. Optimasi ya. Jadi optimasi. Jadi sebelum postingan kamu diupload, itu kamu harus punya yang namanya checklist ya. Checklist itu apa? Checklist itu daftar apa saja yang perlu diperiksa sebelum kamu posting ya. Nah, itu yang disebut dengan checklist ya. Nah, checklist ini, tools ini saya ingin bagikan buat teman-teman ya, supaya teman-teman bisa tahu sebelum posting ini apa aja yang perlu dicek ya, supaya postingan teman-teman di Instagram itu optimal. Karena postingannya optimal, maka postingannya relevan. Karena postingannya relevan, maka follower kamu bisa meningkat. Nah, ini ya. Yang pertama adalah tujuan ya, tujuan. Kamu harus cek ya, tujuan posting itu apa? Tujuan posting ya. Nah, tujuannya itu bisa macam-macam ya. Tujuan posting kamu, tujuan saya posting itu memberikan edukasi ya buat follower saya, ya kan. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk edukasi. Lalu juga mungkin, tujuan saya membuat Instagram ini, saya memposting Instagram ini tujuannya memberikan informasi. Nah, berarti teman-teman tinggal bagikan aja informasi yang informatif ya. Lalu tujuannya untuk menghibur ya, untuk bikin orang ketawa ya. Jadi tujuannya untuk entertainment. Tujuannya untuk menginspirasi. Nah, menginspirasi orang-orang. Nah, itu bisa juga. Jadi harus ada tujuan. Tujuannya itu apa ya? Tujuannya kamu posting itu apa ya? Tujuannya saya posting saya nganggur. Nah, itu jangan ya. Nggak ada itu. Jadi harus ada tujuan. Nah, itu yang pertama, checklist pertama yang saya bagikan. Ya, checklist pertama. Lalu checklist kedua. Kita masuk checklist kedua. Checklist kedua adalah thumbnail yang bagus ya. Thumbnail ya. Thumbnail itu apa? Kata-kata ya. Kata-kata di dalam postingan. Bukan deskripsi ya, kata-kata visual ya. Kata-kata visual di dalam image postingan. Kalau misalnya kamu posting yang thumbnail quote misalnya atau bikin carousel. Nah, kata-kata visualnya itu harus bagus. Visualnya harus bagus. Kata-katanya jelas, bisa dipahami ya. Kata-katanya jelas, bisa dipahami, desain bagus, dan yang penting adalah relevan. Nah, topiknya relevan buat follower kamu ya, buat follower kamu. Lalu juga yang ketiga, ya, yang ketiga, story-nya harus bagus ya, bikin cerita ya, bikin cerita. Ini terutama ya, story post ini efektif banget ya, efektif banget. Jadi story post itu menggabungkan ilmu copywriting dengan ilmu storytelling ya. Jadi dua-duanya digabungkan. Nah, karena digabungkan maka gimana? Jadi ini ilmu storytelling digabungkan dengan ilmu copywriting. Nah, ini ya. Ilmu storytelling digabungkan dengan ilmu copywriting. Jadi setelah kamu membuat yang namanya story post, ya kan, story post ini nggak harus carousel ya, nggak harus carousel. Jadi tidak harus carousel ya, tidak harus carousel. Tapi single image juga bisa ya.
Single image pun bisa, ya. Single image pun bisa. Jadi nggak harus carousel kamu bikin, ya. Single image juga bisa. Maksudnya gimana? Kalau carousel berarti story post-nya itu ada di thumbnail-nya. Kan kamu bikin, teman-teman kan bikin ya, ada image bisa digeser-geser ke kanan. Itu sebuah story, sebuah cerita yang menarik, ya. Single post itu, single image itu juga bisa, tapi bikin copywriting-nya, bikin kata-katanya itu di deskripsi, ya. Jadi kalau single image, ini kalau single image ya, kalau single image berarti story dimasukkan di deskripsi, ya, deskripsi postingan, jelas ya. Karena nggak cukup kalau dimasukkan di ini, di image kamu, nggak cukup ya. Jadi dimasukkan di deskripsi kalau single image, tapi sama-sama bisa ya. Nah, ini yang ketiga ya, tips ketiga. Lalu teknik keempat yang saya gunakan juga, yang saya pakai juga, ya kan, adalah optimasi caption. Nah, ini ya. Caption itu apa? Deskripsi. Deskripsi di bawah ya. Deskripsi di bawah. Pastikan kata-kata awal ya, kalimat pertama. Kalimat pertama yang bisa terlihat adalah kalimat-kalimat di awal ya, kalimat pertama. Dan pastikan kalimat pertama itu kalimat yang menarik ya. Pastikan kalimat pertama itu menarik perhatian ya. Jadi orang geser-geser terus menarik perhatian ya. Kamu bisa tipsnya kasih huruf besar ya. Kalau saya biasanya kasih huruf besar ya. Lalu kasih emoticon ya. Emoticon sebelum dan sesudah kasih emoticon ya. Supaya apa? Supaya orang itu berhenti. Oh, ini ada postingan, berhenti. Dia lihat, oh menarik ya, baru dia klik. Nah, itu ya. Jadi pastikan menarik perhatian. Ini penting banget ya. Optimasi caption ya. Optimasi caption. Lalu yang kelima adalah gunakan hashtag ya. Gunakan hashtag. Loh, katanya nggak perlu pakai hashtag. Siapa bilang nggak perlu? Perlu, ya. Kecuali kalau kamu post followernya udah di atas 10.000, ya kan nggak perlu pakai hashtag, is oke. Kalau followernya di bawah 10.000, 10K, kamu harus pakai yang namanya hashtag. Ya. Karena ini penting banget ya. Gunakan hashtag yang relevan ya. Nah, ini ya. Lagi-lagi relevan ya. Relevan itu penting banget buat audiens kamu ya. Penting banget ya. Ini yang ke-5. Nah, lalu gunakan CTA. Apalagi nih Pak CTA? Nah, ini yang ke-6 ya. Gunakan CTA. CTA itu apa? CTA adalah call to action. Ya. CTA, call to action. CTA itu maksudnya apa? Yang terakhir. Jadi kata-kata terakhir setelah caption, deskripsi, ya kan? Lalu di bawah sebelum hashtag itu kan ada call to action. Silakan like postingan ini. Komen kalau kamu setuju. Share buat teman-teman kamu. Follow Instagram ini. Cek bio. Nah, itu kata-kata call to action ya. Nah, ini saya bagikan ya. Saya bagikan kata-kata call to action apa saja. Nah, like. Yang pertama adalah like. Lalu ada komen, silakan komen. Kalau kamu setuju, share ke teman-teman kamu sebanyak mungkin. Save postingan ini supaya bisa kamu pelajari, nanti follow Instagram ini supaya kamu bisa mendapatkan tips untuk diet. Ya, bisa juga cek di bio. Nah, lalu juga cek di highlight. Nah, ini call to action ya. Ini penting ya, call to action. Nah, ini call to action. Nah. Lalu juga yang ketujuh, yang terakhir, tips terakhir, yang ketujuh adalah posting di waktu yang tepat ya. Nah, posting di waktu yang tepat tuh bergantung pada audiens kamu, sukanya gimana, sukanya lihat kapan ya, kan itu bisa dicek di insight ya. Cek di insight untuk waktunya ya, yang paling optimal, untuk waktu yang paling optimal. Tapi rata-rata ya, ini rata-rata aja ya. Ini insight. Nah, rata-rata aja, rata-rata orang itu suka, kalau saya ya, rata-rata, biar rata-rata itu artinya average. Average itu artinya biasanya orang lihat
Kalau hari Senin sampai Jumat itu kan jam kerja ya. Posting jam ini 11 ya. Sampai jam 1, jam 12. Ini waktu orang ini. Waktu orang sebelum orang istirahat. Nah, kalau hari libur ya. Kalau weekend atau hari libur ya. Weekend saya perbesar aja supaya kelihatan ya. Kalau weekend atau hari libur, posting jam 9 ya, malam, pagi ya, sampai dengan jam 10. Nah, ini ya. Ini kalau Senin sampai Jumat, ini hari kerja. Kalau weekend atau hari libur, ini saya kasih waktu-waktu prime time ya. Ini waktu prime time. Ini waktu prime time. Nah, ini saya bocorin ya rahasia. Ini video kali ini video daging ya. Jadi video-video saya semua isinya daging ya. Saya nggak kasih kulit, saya nggak kasih tulang, tapi kasih daging buat teman-teman Digipreneur ya. Jadi ini ya, 7 cara jitu menambah follower Instagram kamu dengan cara mengoptimasi postingan Instagram. Saya kasih checklistnya, saya kasih toolsnya. Yang pertama adalah tujuan posting kamu apa. Yang kedua, thumbnail kamu harus bagus ya, visualnya, dan pastikan itu relevan. 3, bikin story post ya, ilmu story planning padukan dengan ilmu copywriting. Single image di deskripsi, kalau carousel ya di ini image-nya. Lalu teknik yang keempat adalah optimasi caption kamu, gunakan kata-kata kalimat pertama itu yang menarik perhatian. 5, gunakan hashtag kamu yang relevan. Lalu gunakan CTA, call to action ya. Silakan like kalau kamu setuju dengan postingan ini. Nah, komen kalau ada pertanyaan. Nah, seperti kayak gitu, itu CTA. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah postingan. Kamu harus posting di waktu yang tepat. Ini saya kasih prime time ya. Biasanya orang suka baca, orang suka lihat Instagram itu ini, waktu-waktu ini ya. Hari Senin sampai Jumat, hari kerja dan hari libur, saya kasih semua buat teman-teman Digipreneur ya. Tujuan materi kali ini supaya teman-teman bisa postingannya lebih bagus, lebih relevan, sehingga followernya bisa lebih nambah ya. Dan yang setuju dengan video ini silakan kasih like. Dan juga teman-teman bisa share video ini ke Facebook kamu, Instagram kamu, Twitter kamu, dan WhatsApp kamu supaya lebih banyak orang bisa belajar dan jualan lewat online, lewat Instagram ya. Dan juga teman-teman bisa bergabung di Telegram saya ya. Saya udah sediain wadah buat teman-teman bisa belajar tentang Instagram, belajar tentang bisnis online. Buka aja di inspiratordigital.com yang ada di screen. Buka aja, ini free, is for free, for you is free. Dan bonus kedua saya bagikan adalah teman-teman bisa belajar edukasi WhatsApp ya. Jadi edukasi bisnis online lewat WhatsApp. Buka aja entrepreneurku.com. Isi formulir di sana. Saya selalu buat teman-teman, salam Digipreneur.